urang di kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu biwaqa'ihi. Al-hadis. Hadirin ikhwatul iman, jamaah pengawasan Masjid Al-Ittihad Al-Islami anu sami-sami miharep ridho kalih magfirah Allah Subhanahu wa taala. Taya basa kalih pinuji anu langkung dipantes diucapkeun ku lisan iwal ti alhamdulillah. Kalayan kudroh iradah sinarang inayah Allah di tengah-tengah lungsurna rahmat Allah Subhanahu wa taala, urang masih keneh dipaparin kakiatan, masih keneh dipaparin kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala pikeun nyumponan salah sawios kewajiban urang salaku umat Islam, salaku jalma muslim, nyaeta tolab ilmu. Anu raosna mah ibu bapak dina cuaca nuju kieu teh raosna mah nangunjar punya ningali TV gitu. Tapi ku kersaning Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak sadaya dipasihan hidayah anu luar biasa, nyaeta gaduh keneh kahoyong, gaduh keneh kahayang pikeun nyiar ilmu Allah Subhanahu wa taala kangge amalkeuneun sadidinten janten teu aya kondisi tanapi kondisi naon wae anu dihadapi ku ibu bapa sadaya, sebisa mungkin ibu bapa terus berikhtiar untuk senantiasa meraih ridho dan juga maghfirah Allah melalui tolab ilmu ini ya. Mudah-mudahan setiap ikhtiar dan juga usaha dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Ikhwatul iman rahimakumullah, sataacan ngadugikeun materi simkuring nadawidi ka bapak ibu sadaya ngadeg di payunan bapak ibu sanes bade ngajarkeun Islam, simkuring percanten kemampuan ilmu bapak ibu sadaya langkung tibatan singkuring. Ieu mangrupikeun tugas anu kedah dicandak nalika anu biasa ngisi di setiap malam Kamis, biasa diisi ku Ustaz Reksi Abdullah. Namun kersaning Allah anjeunna kedah ngobatan kenya ikhtiar kangge ngobatan tuang putrana ka Magelang. Ibu salami sasasih saurna kedah terapi, aya sababaraha kasieun panginten ti Ustaz Reksi ningali perkembangan murang kalihna. Urang doakeun mudah-mudahan ikhtiarna digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan ku digentosna ku simkuring teu ngirangan semangat bapak ibu sadaya pikeun nampi naon wae anu baris didugikeun ku simkuring anu ungkena. Mudah-mudahan tiasa manfaat kangge urang sadaya. Insyaallah dina ieu saat
bahasan anu bade didugikeun ngeunaan salah sawios sifat manusia anu moal lepas tina diri jalmi masing-masing Pak. Kunaon sifat ieu moal lepas ti manusia? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang manusia yang terdiri dari jasad, ruh dan juga nafsu ya. Makanya nafsu menjadi penghidup atau menjadi penggerak jasad yang ada pada diri kita ya. Ibu bapak percuma pami aya jalmi ngagaduhan jasad hirup tapi tegaduh nafsu Pak. Moal aya pergerakan kitu nya. Batur ngalakukeun kejahatan cicing teu nafsuna naon kitu. Disayogekeun tuang Pak. Alakah cicing da teu gaduh nafsu gitu ya. Oke percuma lamun aya jalmi dipasihan jasad ku Allah Subhanahu wa taala tapi sami teu ngagaduhan ruh gitu. Jika jalmi anu tos ngantunkeun kitu nya. Jalmi anu tos ngantunkeun nyesana kan nyesa jasad unggul tos teu aya ruh sareng nafsuan. Oke percuma pamita aya nafsu gitu jasad aya ruh aya tapi teu ngagaduhan nafsuna naon gitu. Nah ku urang sok salah dihartoskeun Pak nalika ngadangu nafsu teh biasana sok negatif wae kitu nya. Matak sok aya bahasa melawan nafsu. Dan nafsu mah sebetulnya bukan dilawan Pak. Tah justru itu. Nafsu itu bukan dilawan, tetapi dikendalikan, diarahkan. Tidak semua nafsu itu negatif. Jika orang ayeuna kitunya ka masjid ieu kan ku nafsu Pak. Ku kahoyong gitu. Dalam mun teu gaduh nafsu mah da nanaon da. Moal matak kagerak gitu. Matak teu aya istilahna melawan hawa nafsu da sanes dilawan nafsu mah. Dikendalikan. Nah, salah satu sifat yang ada karena nafsu itu ketika nafsu menguasai tubuh manusia, jasad manusia, nafsu negatif, maka salah satu sifat yang muncul nanti adalah marah, ya. Marah. Nah, makanya di pembahasan kali ini insya Allah akan sedikit membaca tentang salah satu sifat manusia yaitu marah. Tas satu acan kadinya peryogi ku urang uninga yang aspek kehidupan seorang muslim itu ada 3 unsur Pak. Satu ada yang berkaitan dengan akidah. Yang kedua kaitan dengan ibadah. Dan yang terakhir akhlak. Maka kehidupan seorang muslim itu harus ada 3 unsur yang tadi disebutkan atau 3 unsur ini. Seorang muslim harus mempunyai akidah. Akidahnya yang bagaimana? Akidah yang salimah. Akidah yang salimah itu akidah yang lurus, selamat dari kemusyrikan. Nah, yang kedua, seorang muslim juga harus ibadah. Tentunya ibadah di sini yaitu ibadah yang shahihah. Apa ibadah yang shahihah? Ibadah yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Dan yang terakhir harus mempunyai akhlak. Akhlaknya akhlak mahmudah atau akhlak yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Nah jalmi jalmi muslimah kedah ngagaduhan 3 unsur ieu Pak. Pami satu unsur saja ini lepas, hilang, melenceng,
maka kehidupan seorang muslim itu akan melenceng juga, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Orang candak contoh aya jalmi muslim akidahna tos salimah, akidahna tos lurus, ibadahna tos bener, tos sahihah, tapi dina masalah akhlakna, dina masalah kehidupan sadidinten, nalika gaul jeung tatangga, nalika gaul jeung saudara, ternyata muslim yang akidahnya salimah, ibadahnya sahihah, tapi kata tangga nak goreng alias akhlak nak goreng, maka sama amalnya akan sia-sia. Penginten tos terang banyak kisah seorang wanita. Dulu ada seorang wanita, ini di dalam riwayat Bukhari Pak ya, di Bukhari aya. Jadi kapungkur aya perempuan, ada seorang perempuan yang setiap malamnya dia suka melakukan tahajud, Pak. Jadi sok tahajud gitu unggal wengi teh. Ibadahna sae, akidahna oge tegak lurus. Tapi kata tanggana goreng gitu. Ya. Tadi laporkan ka Nabi ku sahabat teh, saur Nabi eta jalmi eta awewe bakal asup neraka. Tingali akidahna kuat pisan, Pak. Dugi ka tiasa ibadah tahajud lagi unggal dinten, Pak. Tapi kata tanggi gitunya naon istilahna mah cariosanana mata nyeri hatekeun batur gitu. Jadi tatanggi teh sok nyeri hate gitu. Teu kaopan jalmi teh sok nyoros teh wae kitu nya. Teu kaop pendak teu kaop naon mendakan kesalahan saalit dugi ka nyeri hate tatanggi. Saur Nabi neraka. Bahkan di nu hadis anu sanes mah Nabi sallallahu alaihi wasallam negaskeun la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu biwa'iqahu ya. Saur Nabi la yadkhulul jannah moal tiasa lebet ka surga man la ya'manu jarahu biwa'iqihi, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari keberadaan orang tersebut tuh. Mau lebat ka surga nalika aya tatanggi henteu nyaman ku ayana urang teh. Dan naon saprak aya urang tatanggi sok nyeri hate wae, Pak. Saudara urang sok nyeri hate ke urang teh kitu nya. Nya urang teh dina ibadahna mah sae, dina akidahna sae, tapi palebah akhlak, palebah muamalah jeung batur goreng, maka cacat, Pak. Kemuslimannya akan cacat. Makanya perlu apa? Perlu tiga ini harus ada semuanya, jangan hilang satu, Pak. Antara akidah, ibadah dan juga akhlak. Terus dalam kasus yang lain, Pak, akidahna sae, tapi ibadahna tidak sesuai dengan Nabi alias batil, fasid. Akhlakna sae, tapi nalika ngalaksanakeun ibadah henteu sesuai sareng tuntutan Allah sareng Rasulna. Tak saur Nabi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Saha nu beramal sanes ajaran kami itunya dumasar sanes kana contoh ti kami bahwa rodun amalna bakal tertolak. Eta sami dicacat Pak muslimna teh gitunya. Nalika akidahna sae, akhlakna sae, tapi dina masalah ibadah teu apik gitu, Pak. Sagala diamalkeun gitu. Sagala diamalkeun. Nu terakhir ibadahna sae, Pak. Ibadahna tos sesuai sareng contoh ti Nabi, akhlakna tos sae, kata tangi ka saudara tos sae,
Tapi dina masalah akidah melenceng. Sami deui bakal tertolak eta ge. Contohna dina riwayat Imam Al-Bukhari ternyata nanti ada 3 orang yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, Pak. 1, orang yang suka membaca Al-Qur'an. Nanti di akhirat orang yang suka membaca Al-Qur'an akan dipanggil oleh Allah. Ditaros ku Allah teh atas dasar apa kamu membaca Al-Qur'an? Cek jalmi eta teh atas dasar kamu ya Allah cenah kitu. Karena kamu, karena engkau ya Allah. Sawar Allah teh kadzabta bohong. Anjeun memaca Quran teh lain karena kami. Tapi anjeun maca Quran teh hayang disebut jalmi anu qori, anu pandai membaca Al-Qur'an. Maka Allah menyuruh malaikat untuk menyeret orang tersebut lalu lemparkan ke neraka. Tingali amalna naon, Pak? Amalna teh maca Quran. Terus anu kadua, jalmi nu sok ngajarkeun batur tentang kailmuan. Sami eta ge dihisab pertama ku Allah dipanggil. Ditaros atas dasar apa mengajarkan ilmu-ilmuku? Atas dasar engkau cek jalmi ya. Tapi cek Allah kadzabta bohong. Kan Allah Maha uninga, banyak Maha uninga gitu. Cek Allah teh sami lemparkeun ka neraka. Nu terakhir jalmi nu sok barang bere ka batur nu dermawan gitu. Sami dipanggil ku Allah. Ditaros ku Allah atas dasar apa? Ngabohong oge. Sami ku Allah piwarang malaikat lemparkan dia ke neraka. Tuh 3 orang yang tadi, Pak. 3 kelompok yang tadi ibadahnya bagus-bagus semua, Pak. Maca Quran gitunya, janten pengajar, janten orang yang dermawan. Tapi dina masalah akidah, dina masalah keyakinan melenceng. Yang seharusnya mereka beramal semua itu atas dasar Allah, tapi mereka ada tujuan-tujuan yang lain gitu ya. Makanya pantas ketika Nabi SAW menyebutkan innamal a'malu biniat, segala sesuatu oke tergantung niatna gitu. Wa innama likulli imri'in manawa, setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang niat. Makanya para ulama memberikan motivasi, Pak. Seperti Imam Al-Mubarakpuri, Pak. Imam Al-Mubarakpuri mengatakan, terkadang suatu amalan itu kecil bisa menjadi besar karena niatnya lurus. Sebaliknya bisa saja amalan itu bagus, amalan itu besar, itu menjadi kecil di mata Allah ketika niatnya salah, Pak. Wah, luar biasa apanya masalah niat mah gitu. Masalah niat mah luar biasa, menjadi pokok, menjadi sesuatu yang fundamental, sesuatu yang dasar gitu dalam kehidupan seorang muslim ketika beribadah. Nah, makanya kembali lagi, Pak, kehidupan seorang muslim itu harus memenuhi 3 unsur. 1, masalah akidah harus salimah, masalah ibadah harus sohihah, dan masalah akhlak harus mahmudah. Ketika 3 unsur ini terpenuhi, maka insya Allah kehidupan seorang muslim akan selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, fokus pembahasan kita tidak akan membahas akidah, tidak akan membahas ibadah, tetapi kita akan membahas akhlak gitu ya, karena tadi marah merupakan akhlak yang tercela ya. Maka sebelum ke marah, sebelum ke al-ghadab, kita akan lihat dulu apa pengertian dari akhlak. Pengertian menurut bahasa akhlak, ada 2 ulama dalam slide ini yang memberikan pengertian. 1 Imam Ibnu Mandur,
yang kedua Imam Al-Fairuz Al-Abadi ya. Kata Imam Ibnu Mandur, yang disebut dengan akhlak atau al-khuluq bidhammil lam wa sukuniha. Jadi lafaz al-khuluq kata Imam Ibnu Mandur itu lamnya didomahkan khulu ya. Khulu didomahkan lamnya. Jadi bukan hula, bukan hul, bukan huli, tapi khulu. Wasukuniha, dan kadang juga lamnya itu disukunkan. Jadi bisa dua bacanya Pak. Bisa al-hulqu atau al-khuluq ya. Bentuk jamaknya, bentuk banyaknya akhlak gitu. Ini satuannya huluk. Jika ulama itu kan bentuk banyak, satuannya alimun. Ya. Nah kalau akhlak bentuk jamak, mufradnya atau satuannya al-khuluq atau al-khulqu. Apa yang dimaksud dengan al-ulqu, al-khulqu? Kata Imam Ibnu Mandur, ad-din, akhlak itu agama. Wat tabi'ah atau wat tabi'u, tabiat, wasajiyah, dan watak ya. Jadi akhlak mempunyai 3 arti kata Imam Ibnu Mandur. 1 agama, 2 tabiat, yang ketiga watak. Sama seperti Imam Ibnu Mandur, Imam Al-Fairuz Al-Abadi juga mendefinisikan al-akhlak jam'u khuluqin. Tadi ya, akhlak itu bentuk jamak dari kata khuluq. Wal khuluq bidhammi wa bidhamatain tuh. Terkadang didomahkan 1 domahnya, terkadang 2. Maksudnya apa? Asajiyah sama ya. Watak, wat tabi'u, tabiat, wal muru'ah, muru'ah, waddin, juga agama. Nah itu pengertian akhlak menurut bahasa yang disampaikan oleh para ulama ahli bahasa Pak. Imam Ibnu Mandur dalam Lisanul Arabnya, Imam Al-Fairuz Al-Abadi di dalam Kamus Al-Muhitnya. Nah sedangkan menurut istilah seperti yang disampaikan Imam Al-Jurjani, Ar-Rafa Al-Jurjaniyu al-khuluqa bi annahu ibaratun an hayatin linafsi rawasikhatin tasduru anha al-af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila pikrin wa ru'yatin. Al-khuluq atau akhlak kata Imam Al-Jurjani adalah suatu gambaran tentang keadaan jiwa manusia yang kokoh atau mendalam, di mana berbagai perbuatan akan timbul dari jiwa tersebut dengan mudah tanpa perlu berpikir dan tanpa penuh pertimbangan. Ya. Jadi gampang gitu Pak, muncul perilaku nate, teu kudu mikir heula, teu kudu ditimbang-timbang heula, ieu dilakukan atau ulah gitu. Jika bapak itunya ngadangu adan, ngong adan gitu, teu kudu mikir ke masjid ayeuna atau engke nya kan gitu. Orang yang punya akhlak mah segera gitu. Kalau akhlaknya baik segera itu ya. Segera langsung ketika nah fa in kana as-sadiru anha al-af'ala al-hasanata kanatil hayatu khuluqan hasanan. Jika yang timbul dari jiwa tersebut adalah berbagai perbuatan baik, maka itulah akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Wa in kana shadiru minha al-af'al al-qabihata, jika yang timbulnya itu berbagai perbuatan jelek, maka sumiyatil hayatul lati hiya masdarun dalik khuluqan sayyi'at, maka keadaan demikian dinamakan akhlak yang
jelek. Maka perbuatannya itu tergantung dari keadaan jiwanya, dari keadaan hatinya itu. Maka hati yang bersih akan menimbulkan perbuatan yang bersih, yang baik gitu. Kalau hatinya kotor, maka yang timbulnya juga akan kotor. Makanya nanti ketika hatinya bersih tapi yang ditampilkan itu sesuatu yang tidak terpuji, maka belum bisa kita katakan dia akhlaknya tercela, tidak, Pak. Sebaliknya kalau hatinya kotor tetapi yang ditampilkan akhlak-akhlak terpuji, belum bisa kita pastikan dia akhlaknya terpuji. Maka satu dari akhlak atau indikator akhlak itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam hati, harus sesuai antara hati dan juga yang dohirnya. Itu yang pertama. Nanti ada kesimpulan, Pak. Nah, selanjutnya kata Imam Al-Jahid. Imam Al-Jahid berpendapat bahwa akhlak ialah keadaan jiwa seseorang yang dengannya manusia melakukan perbuatan-perbuatannya tanpa berpikir, tuh senada ya tadi, dan berusaha alias spontanitas. Tetapi pada sebagian manusia terkadang akhlak itu sudah jadi bawaan atau tabiat yang melekat. Tapi di sebagian yang lain bukanlah bawaan, melainkan misalnya hasil latihan atau membiasakan diri. Hasil latihan, hasil usaha. Contohnya misalnya seperti sifat dermawan. Nah, terkadang sifat dermawan itu sudah muncul pada sebagian manusia tanpa berlatih, terus biasa bager, Pak. Tapi di sebagian yang lain kedermawannya itu hasil latihan. Dan misalnya apa? Misalnya hidupnya di keluarga anu karoret, Pak. Tapi suatu saat ingin sadar. Jadi dia berlatih terus-menerus untuk merubah kebahilannya itu menjadi dermawan. Ya, terkadang akhlak juga hasil latihan, Pak ya. Hasil latihan. Dari yang tadinya buruk, dilatih, semakin terus-menerus dilatih, maka muncul akhlak terbaru gitu. Jadi dermawan. Nah, itu kita kata Imam Al-Jahid di dalam Tahdhibul Akhlak, ya. Nah, maka menurut Imam Al-Ghazali, kesimpulan ini, Pak ya. Kesimpulannya menurut Imam Al-Ghazali, hakikat akhlak harus mencakup dua hal setidaknya. Jadi bisa dikatakan suatu akhlak kalau memenuhi dua unsur atau dua hal. Yang pertama, perbuatannya itu harus konstan, yaitu dilakukan secara berulang, istimror, sehingga menjadi suatu habit atau kebiasaan. Jadi sekali dua kali mah belum bisa katakan dia sebagai akhlak terpuji atau akhlak tercela. Komo ayeuna apanya mayuna naon tanggal 14 Februari teh nya kadang sok seueur caleg teh nu KDKM ngahare bos hayong naon gitu. Ai kan sadidinten sata acan nyaleg pada hari-hari we gitu ka masjid. Tapi nalika bade nyaleg jual bager. Tak orang teh tidak bisa mengatakan orang tersebut orang yang baik, tidak bisa. Ya. Karena orang yang baik itu, akhlak yang baik itu harus istimror. Harus terus-menerus gitu dilakukan, tidak cuma satu atau dua kali. Nah, termasuk Pak, ketika ada orang yang berbuat kejahatan baru sekali, belum bisa dikatakan akhlaknya tercela, Pak. Seperti kisah yang fenomenal, Pak. Sahabat Ammar bin Yasir, Pak. Nalika tertekan ingin dibunuh, majikannya ingin membunuh Ammar bin Yasir. Kan kudu nyebat heula kalimat kufur ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, karak bisa salam. Karena Ammar bin Yasir tidak kuat menahan siksa yang dilontarkan oleh majikannya gitu. Kan kepaksa Ammar bin Yasir teh ngucapkeun kalimat kufur. Nah, orang tetiasa nyebutkeun Ammar bin Yasir teh akhlakna goreng tidak bisa. Ya, karena kan tidak sesuai dengan hati. Makanya apa yang dilakukan Ammar bin Yasir ketika sudah mengucapkan kalimat kufur? Kan ukeun hapunten ka Nabi gitu. Nabi ge teu nyarek, nya teu nanaon da kapaksa gitu.
paksa ngan sakali itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa disebut dengan akhlak kalau perbuatan yang konstan, yang terus-menerus itu harus tumbuh dengan mudah sebagai wujud refleksi dari jiwanya tanpa pertimbangan dan tanpa pemikiran, yakni bukan karena adanya tekanan dan paksaan, Pak. Ya, tadi ya, munculnya harus mudah, harus spontan, ya, tanpa ada paksaan, teu kudu mikir heula, gitu nya. Nah, baru kalau perbuatan ini sudah spontan, sudah terus-menerus tanpa paksaan muncul, baru bisa dikatakan sebagai akhlak, Pak. Oke, akhlak gitu. Makanya ketika perbuatan yang spontan yang terus-menerusnya itu menyalahi syariat dinamakan akhlak tercela. Akhlak tercela. Kalau sesuai dengan akal dan juga syariat, perbuatan yang spontannya itu berarti akhlak terpuji. Jadi akhlak mah ada dua bagian. Satu akhlak terpuji atau disebut akhlak mahmudah. Yang kedua akhlak tercela atau mazmumah. Jadi teu aya bahasana naon mun aya nu nyebatkeun jalmi eta mah teu boga akhlak. Laras teu Pak? Jalmi eta teu boga akhlak. Kan akhlak mah aya banyak. Ngan goreng jeung hade. Nu leres mah sanes teu boga akhlak tapi akhlakna goreng. Tah benten lamun misalna adab, Pak. Antara akhlak dan juga adab berbeda. Kalau akhlak mah umum, baik ataupun buruk itu disebut akhlak. Tapi kalau ada adab itu akhlak terpuji gitu ringkasna. Berarti orang yang tidak terpuji tidak punya adab gitu. Sanes adabna goreng sanes. Da adab itu sudah baik gitu. Adab itu sudah positif. Baik pasti adab mah. Makanya kita harus mempertanyakan gitu ketika ada bahasa peradaban barat. Ternyata setelah dilihat peradaban barat teh garoreng kabeh. Itu salah menggunakan kalimat adab itunya. Salah. Peradaban barat tapi garoreng cek Islam teh gitu. Berarti bukan peradaban itu mah. Ada mah kuduna sae gitu. Itu ya sebatas membandingkan antara akhlak dan juga adab ya. Itu terkait dengan akhlak. Nah, sifat marah ini ternyata bagian dari akhlak. Maka nanti ada pertanyaan apakah semua marah itu dilarang atau tidak ya. Sekarang kita lihat dulu. Sekarang kita masuk ke materi pengertian al-ghadab atau ghadab, marah. Nah, ini menurut bahasa ya. Bisa banyak artinya ghadab itu secara bahasa. Ada yang disebut dengan suhtu. Matak dinu hadis geuning. Nu direndengkeun teh jeung ridho banyak. Ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhti walidain gitu. Sama artinya kemarahan. Cuma kalau dilihat dari segi makna berbeda ya. Yang kedua, secara bahasa ghadab itu diartikan menggigit. Seperti ungkapan ghadibatil khailu ala lujmi. Jadi al-khail teh kuda, ghadiba. Jadi bukan berarti marah, bukan kuda marah. Tapi kuda menggigit ala luzmi tali kekangnya gitu. Ini dilihat dari segi bahasanya saja ya. Penggunaan bahasa ghadab di dalam bahasa Arab banyak terjemahnya. Yang ketiga, secara bahasa ghadab itu kemuraman. Seperti ungkapan naqatun ghadubun wa mra'atun ghadubun. Unta yang muram mukanya dan wanita yang muram mukanya ya. Non muram teh kesemsem banyak non jamadud cemberut gitu. Nah,
Terus yang keempat, warima ma haula syai', membengkak di sekitar sesuatu. Seperti ungkapan godibat ainuhu, bukan berarti matanya marah, bukan, tapi matanya membengkak ya. Secara bahasa godiba membengkak. Dan yang terakhir, al-kidru fil mu'asyirati wal khuluq, buruk dalam bergaul dan berakhlak. Seperti ungkapan hadza godobi, ini adalah keburukanku dalam bergaul. Nah itu dari segi bahasa ya. Jadi pendekatan bahasa dulu mengartikan godob, ternyata banyak ragam terjemahnya atau arti yang sudah dipakai oleh orang Arab terdahulu ya. Nah menurut para ulama, yang dimaksud dengan godob yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, al-ghadab sawaronu dhammil qalbi iradatal intiqam. Jadi yang disebut dengan ghadab adalah meluapnya darah dalam hati untuk tujuan balas dendam. Tantos banyak jalmi nu ngambek mah biasana hoyong balas dendam gitu, hoyong ngalampiaskeun ka keheul gitu. Jadi meluapnya darah dalam hati gitu ya. Matak sok katingali banyak jalmi nu nuju ambek mah berem gitu nya. Kelas ge hancur. Nah, ieu dina kitab Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Nah, yang kedua yang diungkapkan oleh Abu Baqa Al-Hanafi, kata beliau, al-ghadab ialah iradatul idrar bil maghdubi alaih, keinginan memadorotkan orang yang dimarahi atau dibenci, tangtos gitunya. Jalmi nu marah mah pasti hoyong nyilakakeun gitu, hoyong ngamadorotkeun nu diambekna gitunya. Nah, kata Imam Al-Ghazali menerangkan di dalam Ihya Ulumuddinnya, marah itu bagaikan api yang menyala, berkobar-kobar, menyerang, bergerak dan bergejolak dalam hati manusia. Tuh diibaratkan seperti api yang menyala-nyala berkobar, Pak. Naon wae anu nyamperkeun pasti dihabak kitu ku seuneu mah pasti diduruk gitu. Nah, jika jalmi nu nuju ambek kitu nya, kadang mah nu nyamperkeun saha nu diambek saha kan kitu nya. Beunang we sami gitu. Nah, maka kata Imam Ibnu Qayyim Jauziyah katanya, marah itu bagaikan binatang buas tuh. Bila engkau membebaskannya, mendiliarkeun ngambek eta, ia akan menerkammu tuh. Maka dari keterangan di atas kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ghadab adalah amarah, luapan darah dalam jiwa yang disertai keinginan untuk balas dendam atau bahkan menyakiti orang lain. Mana para ulama mengibaratkan amarah seperti api yang berkobar, membakar semua yang ada di sekitar, juga seperti binatang buas yang akan menerkam siapa saja yang ada. Nah, ini salah satu bahaya madorotna ngagugulung amarah teh jiga kieu banyak. Nah, ini kalau tidak dikendalikan oleh akal, ini kan berasal dari nafsu, Pak. Ya, dari nafsu yang jelek gitu. Nah, ketika nafsu itu tidak dikendalikan, pasti yang timbul akan marah. Saha wae nu ngadeukeutan pasti bakal kena gitu nya. Paseana mah jeung batur dengan urang sakabung sok beunang gitu banyak gitu. Nah, terakhir Ibnu Arafah membagi ghadab menjadi dua, Pak. Ternyata ada ghadab yang terpuji juga. Kata Ibnu Arafah, ghadab ada yang terpuji dan ada yang tercela. Anu tercela mah ketika ghadab di dalam perkara yang bukan hak atau kebenaran. Sedangkan ghadab yang terpuji adalah ghadab di dalam perkara agama dan kebenaran. Sekiranya amarah itu karena hal-hal yang bersifat duniawi, sebaiknya diredam. Tapi ketika amarah itu berkaitan dengan karena Islam diacak-acak, ya, ada yang didolim misalnya batur, kita berhak untuk marah.
Lihat Pak contoh dari Rasul Pak. Contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi didolim, diri Nabi sendiri didolimi oleh orang lain, kan Nabi mah teu ngalawan Pak. Ketika pribadi Nabi didolim, tetapi ketika Islam dihinakan, ketika Islam dilecehkan, kan Nabi dugi kami orang perang Pak. Nah, terkadang orang kira gitu Pak. Bisa jadi orang nalika orang didolim bisa kene sabar. Tapi nalika tos Islam nu dihinakeun, Islam nu didolimna, eta orang kedah bereaksi kan gitunya. Nah, makanya ada dalil-dalil yang melarang untuk marah, Pak. Satu, di dalam Al-Qur'an di Ali Imran 134. Ketika Allah Subhanahu wa taala merinci orang-orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ini, maka salah satu cirinya adalah wal kadhiminal ghaid wal afina aninas. Tuh, orang yang bertakwa itu yang bisa menahan amarah dan bisa memaafkan kesalahan orang. Kita lihat tafsir Ibnu Katsirnya. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud dari wal kadhiminal ghaid wal afina aninas ida tharo bihimul ghaidu kadzamuhu bimakna kathamuhu falam ya'maluhu. Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya jika amarah itu sudah menyeliputi diri mereka, maka mereka menahan amarah tersebut. Maksudnya apa? Menutupinya dan tidak meluapkannya. Bahkan wa afau ma'a dzalik aman asaa ilaihim. Mereka memaafkan orang yang berbuat jelek kepada dirinya. Ketika ada yang berbuat jelek kepada kita, personal kita, maka sebisa mungkin itu harus ditahan amarah kita. Komo lamun sesama jamaah, heg misalnya suatu waktu aya nu ngadolim ka urang gitu. Itu harus tahan amarah kita. Jadi harus dipertimbangkan maslahat dan juga madorot. Artinya diantep teuing ulah eta ge kitu. Teu kaopan oge ulah. Lihat dulu efek yang akan diakibatkan atau efek yang akan terjadi ketika kita meluapkan marah. Ya. Nah, maka di dalam ayat ini menjelaskan tentang 3 kelas manusia atau jenjang sikapnya ketika menghadapi kesalahan orang lain. Di antaranya yang pertama, mampu menahan amarah. Ungkapan al-kadhimin. Al-kadhimin mengandung makna penuh dan menutup dengan rapat. Jadi kan dina Al-Qur'ana dina ayatna wal kadhimin. Nah, al-kadhimin itu diartikan penuh dan menutup dengan rapat. Seperti wadah air yang penuh lalu ditutup rapat agar tidak tumpah. Ini mengisyaratkan bahwa seseorang harus menahan amarah agar tidak tumpah sedikit pun tuh. Matak bahasanya kadhimin kudu ditutup rapat gitu. Soalnya kalau terbuka sedikit akan wadah yang berisi air itu ketika penuh akan keluar kalau muncrat. Nah, tingkatan yang kedua bukan hanya menahan amarah tetapi memaafkan juga kesalahan orang lain. Nah, orang yang memaafkan atau afin, seorang yang memaafkan orang lain adalah orang yang menghapus bekas luka hatinya akibat kesalahan yang dilakukan orang lain terhadapnya. Nah, kalau pada tingkatan pertama yang bersangkutan hanya memaafkan, maka pada tahap ini yang bersangkutan menghapus bekas-bekas luka itu seakan tak pernah ada. Maka ini yang paling efektif Pak ketika terjadi perselisihan antar seorang muslim kudu jembar hampura. Kenapa di dalam ayat ini tidak cukup Allah itu mengatakan kadhiminil ghaidha hungkul, tidak cukup menahan amarah sungkul. Bisa saja Pak. Bisa saja orang yang mampu menahan amarah hungkul tanpa memaafkan, ayeuna bisa nahan amarah teh. Tetapi di lain kesempatan, lamun aya waktu jeung kesempatan bisa dibalas Pak kadolimanana gitu. Nah, makanya yang paling efektif meh gampang beres tos silih hampura. Nah, tingkatan yang ketiga ini yang luar biasa.
Kalau tadi hanya sebatas menahan amarah, hanya sebatas memaafkan. Nah, kalau yang ini dugika berbuat kebaikan kepada orang yang menyakiti tuh. Dak bahasa Quran lagi innallaha yuhibbul muhsinin. Itu di akhir ayat nate. Menahan amarah bagus, memaafkan lebih bagus. Nu langkung sae mah tiasa berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat jelek. Gampang depannya urang berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita gitu. Eta teh abotna luar biasa. Tapi ku Allah disebutkeun nu kieu teh ciri jalmi nu takwa. Nah, pada tahap tertinggi ini seseorang tidak hanya menahan amarah, tidak hanya bersabar, tidak hanya memaafkan kesalahan orang lain seakan tidak pernah ada, tetapi ia juga berbuat kebaikan secara langsung kepada orang yang pernah melakukan kesalahan kepada dirinya. Maka dalam surat Ali Imran tadi secara tegas mengatakan dia menyukai orang seperti ini, yaitu orang yang melakukan kebaikan. Tuh. Luar biasa. Maka berdasarkan surat Ali Imran ayat 134 dan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Al-Quran mengajarkan umat Islam agar menahan amarah dan bersabar atas berbagai masalah yang dihadapi. Karena amarah yang dilampiaskan atau tidak ditangani dengan baik hanya akan menyisakan penyesalan di kemudian hari, Pak. Makanya ayat peribahasa marah itu naon istilahnya puas di awal, menyesal di akhir gitu. Jika orang ngambek ka budak, ya, wah nuju ngambek mau asa puas gitu nyarikan budak. Tapi saatosna kadang sok nyesal gitu nya. Nabi Muhammad dalam kesehariannya juga senantiasa mengajarkan tentang menahan amarah dan bersabar. Oleh karena itu sebagai hamba yang beriman kita juga seyogianya melakukan hal serupa. Nah, itu penjelasan surat Ali Imran. Ayat yang menerangkan masalah anjuran menahan marah atau amarah. Nah, yang kedua ini secara tegas Nabi SAW melarang kita untuk marah. Ini kasusnya ketika ada seseorang yang meminta nasihat kepada Nabi, Pak, ini teh. Nanti di dalam redaksi yang lengkapnya dah. Anjariyah bin Qudamah Asy-Sya'di annahu sa'ala Rasulullah. Jadi Jariyah bin Qudamah Asy-Sya'di bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, qul li qaulan yanfa'uni wa aqlil alayya la'alla aihi." Wahai Rasul, katakanlah kepadaku satu perkataan yang bermanfaat dan persingkatlah kalimatnya gitu untukku agar aku bisa memahaminya gitu. Jadi aya jalmi ukeun nasihat ka Nabi anu manfaat tapi kudu ringkes kitu nya. Sing pondok Nabi nasihatnya meh ka hartos gitu. Cek Nabi teh la tagdob. Ulah ngambek sagitu ti Nabi teh. Fa'ada alaihi hatta ada alaihi miraron kullu dzalika yaqulu la taglob dugi katilu kali padi ulang la tagdob. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas dari nasihat Nabi, Pak. Di nu bahasa balaghah mah nasihat Nabi itu naon sifatnya jawamiul kalim. Jadi ringkas tapi mempunyai faidah yang luar biasa. Mun bahasa urang mah pondok tapi nyogok gitu, Pak. Nasihatna teh kadang aya jalmi nu diukeun nasihat teh kadang sok panjang nasihatna kalah ka teu kahardi banyak mendingan kana teu dinasehatan sabab dinasehatan jadi teu kahardi gitu kumaha ieu teh dan Nabi mah sok ponok nasihatna teh Pak tapi luar biasa gitu faedahna. Nah, makanya ketika Nabi memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat yang meminta nasihat, Nabi mah suka menyesuaikan kebutuhan sahabat. Sok ningali latar belakang sahabat juga kumaha. Jika iya nasihat Nabi la tagdob dan Nabi tahu orang yang meminta nasihat nanti gampang ambek, Pak. Mantak bahasana la tagdob keur antum mah keur anjeunna ulah ngambek gitu. Sakitu ti Nabi. Anu sanes mah Pak dinasehatana teh naon?
tentang afdolul a'mal, artinya amal yang paling utama adalah as-sholatu fi awali waktiha. Dan ningali sahabatna sok mundur-mundur salat. Tapi di hadis anu sanes ketika menyebutkan afdolul a'mal bukan salat dulu yang dibahas oleh Nabi, tetapi apa? Birrul walidain heula. Kunaon? Karena melihat gitunya kakolotna goreng. Ya. Jadi ulah aneh bilih bapak ibu mendahkan hadis naon afdalul a'mal dinu hadis ieu mah as-sholatu fi awali waqtiha, dinu hadis sanes mah birrul walidain. Itu melihat kondisi latar belakang orang yang meminta nasihat dulu Nabi teh gitu. Itu luar biasanya nasihati Nabi, Pak, ya. Ya, itu hadis yang melarang secara tegas tidak boleh marah kata Nabi. Nah, yang terakhir hadis Nabi tentang marah itu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sahur Nabi, man qadhama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Barang siapa yang bisa menahan marahnya padahal ia mampu untuk melampiaskan. Jadi nahan amarah nate gaduh kesempatan pikeun ngalampiaskeun itu luar biasa. Jika orang Pak simkuring teh budak RT budak RW aya nu berbuat dolim ka simkuring ada gampang ku simkuring diteke mah apa nu kitu mah da urang gaduh backing istilahna gitu. Tapi karena kita ingat sabda Nabi, meskipun kita punya kesempatan, punya keleluasaan untuk melampiaskan amarah, kita tutup saja amarah tersebut gitu. Nah, ini yang luar biasa, Pak. Mun kitu mah kitunya nahan amarah nate da urang teu gaduh kemampuan bikin ngalampiaskeun, Pak. Urang teh jalmi alit gitu, erek ngalampiaskeun amarah da bisa dibalikeun ku batur teh. Itu mah tidak spesial, Pak. Yang spesial itu ini, ketika kita punya kesempatan untuk melampiaskan kita tahan gitu. Itu yang luar biasa. Saya nu ganjarannya da'allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Allah akan memanggilnya, akan membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia, Pak. Akan terpuji gitu ditontonkeun ka sadaya jalmi engke poe kiamat. Tah ieu jalmi nu luar biasa teh bisa nahan amarah nalika mampu melampiaskan. Dugika saur Nabi hatta yuhayyirahullah minal huri masya'a. Sampai kemudian Allah membiarkannya untuk memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Sok we cek Allah teh bade milih nu mana gitu. Ganjaran apa? Sahur Nabi banyak, sahur Nabi di riwayat Imam Abu Daud gitu. Jadi luar biasa ya. Luar biasa pahala bagi orang yang sanggup menahan amarah. Nah, ketika misalnya kita sudah terlanjur susah untuk meredam amarah, maka ada tips dan juga cara-cara meredam amarah itu, Pak. Satu, cara-cara meredam amarah sesuai petunjuk Nabi. Satu, membaca ta'awud, meminta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Hadisna dina Bukhari, Pak. Nalika aya jalmi, aya dua jalmi nu paomong-omong ya teh katingali ku Nabi. Lamun mah anjeun apal aya hiji kalimat yang bisa meredam amarah. Artinya naon kalimat teh a'udzubillahi minasyaiton. Kewe cobaan banyak kajalmi nu ngambek sok ta'awud. Pek teh pas maca ta'awud teh angger keneh. Jadi nu salahna sanes Nabi ya namanya. Bukan berarti cara dari Nabi ini tidak jitu, berarti ada kesalahan pada dirinya. Kuduna mah ketika kita menyadari orang teh pantes keur ambek ta'awud teh langsung sadar gitu. Alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, diam gitu, cicing menuju ambek mah. Idago diba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah,
diam, cicing gitu. Cicing. Nyamun aya nu nyoroscos terus nyoroscos da keur ambek teh, tapi orang cicing heup gitu jempe. Lalapkeun banyak ka balong gitu meh repeh. Nah yang ketiga berganti posisi cenapa mun marah teh. Ida ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Ini terjemahnya tidak lengkap ya. Kalau seseorang itu malah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Nuju ngambek, nuju tatih heg ngambek, pi orang cali gitu. Pain dahaba anhul ghadab tuh. Niscaya ghadab itu akan pergi cenapa lamun diganti posisina. Wa ila palyad toji lamun henteu wae keur dicalikeun keneh ngambek keneh palyad toji baringkeun kitu golerkeun gitu. Ya maksud Nabi mah pokona ganti posisi ulah diam pada satu tempat sok rubah posisina. Nya pi orang nyingkah banyak. Nah yang keempat mengambil air wudu cenah tuh. Innal ghadab minasyaiton wa inasyaiton khuliqa minar wa innama tutfa'un nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Marah itu dari setan dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Kalau seorang dari kalian marah berapi-api gitu, hendaklah berwudu tuh. Itu keempat cara ya, keempat cara untuk meredam amanah sesuai petunjuk Nabi. Kalau keempat cara ini sudah dilakukan tapi angger keneh berarti kesalahan ada pada televisi Anda, itu bukan pada Nabi gitu ya. Nah, ini masalahnya. Nabi juga pernah marah ternyata, Pak. Jadi tidak semua marah itu tercela. Ini karena Nabi juga pernah marah. Ada 4 kasus ya Nabi marah. 1 yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Jadi Rasulullah SAW datang dari Safar, bepergian, sedangkan aku telah menutupkan sebuah tirai pada sebuah rak gitu. Namun pada tirai itu terdapat gambar-gambar. Maka setelah beliau melihatnya, lalu beliau mencabut tirai tersebut dan bersabda, manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka tirai yang dicabut oleh Nabi itu kami jadikan sebuah bantal atau 2 buah bantal. Nah ini kalau hanya membaca hadis ini, kalau hanya sebatas membaca hadis ini, kita bakal mengambil kesimpulan gambar itu haram hukumnya, Pak. Gambar yang bernyawa, gambar manusia, gambar hewan, kalau hanya sebatas mengandalkan hadis ini bakal kesimpulan gitu haram, Pak. Jika orang-orang sebelah banyak ada suatu kelompok yang mengharamkan gambar yang bernyawa teh. Matak di bumi teh aya foto keluarga teh, Pak. Teh aya foto keluarga, dan dianggapnya haram gitu. Ketika ada sebuah lukisan atau sebuah foto diri mereka makhluk yang bernyawa. Nah permasalahan gambar ini sebetulnya banyak pendapatnya, Pak. Di dalam kitab Rawa'iul Bayan, tafsir ayat ahkam ini dijelaskan secara rinci, Pak. Namun pada intinya, pada pokoknya, keharaman pada gambar, keharaman pada patung, pada lukisan itu bukan tentang semata-mata gambar dan juga patungnya. Tetapi bisa jadi ketika orang itu membuat gambar, membuat patung, niatnya apa? Menandingi Allah atau tidak? Yang kedua, gambar dan juga patungnya itu dibuat untuk alat kemusyrikan atau bukan? Kalau dipakai untuk alat kemusyrikan haram. Kalau hanya sebatas kesenian saja itu tidak jatuh kepada haram. Itu di dalam Rawa'iul Bayan. Ringkasnya seperti itu. Panjang pembahasannya ya. Tapi ringkasnya keharamannya itu kalau ada modus-modus tertentu ketika membuat atau menciptakan sebuah patung dan juga gambar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini
Kasus yang kedua, Nabi marah ketika ada seseorang yang mengadu kepada Nabi. Orang tersebut berkata, sesungguhnya aku akan memperlambat sholat subuh disebabkan oleh si fulan alias imam sholatna nusok manjangkeun bacaana gitu Pak. Jadi ayah sahabat, ayah jalmi nu ngadu ka Nabi, ya Rasul abi mah sholat subuhna engke moal ngiringan ke jamaah eta kunaon imamna sok panjang macana teh gitu. Kan? Nah itu ya relatif kan ya. Nah maka tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dalam memberikan nasihat sama sekali yang lebih hebat dari kemarahan beliau pada hari itu. Nabi dugi ka ambek pisan gitu Pak nalika aya nu ngadu seperti itu. Jadi kalakuan imam tidak memperhatikan makmum gitu. Kadang masuk itu Pak nya, jadi imam sok jongjon gitu nya, maca surat panjang teh gitu. Tapi nalika pengker makmumna geus areueuh da kesel Pak. Berarti gitu. Itu yang jadi pertimbangan teh relatif masalah panjang. Kamu lamun urang ayeuna dibiasakeun ku surat-surat pondok nya. Maca surat panjang asa kedik sabihis, asa panjang gitu teh. Nah, makanya ukuran panjang itu dulu panjangnya seperti apa ini tidak dijelaskan. Tak bisa jadi gitu Pak ayeuna mah. Jadi hoream panjang, Pak. Lain karena madarat ting tapi hoream panjang. Nah, dalam kasus seperti ini imamnya itu memberatkan Pak. Pada intinya imamnya itu memberatkan makmum. Makanya Nabi SAW menasehatkan, wahai manusia, sesungguhnya di antara kamu itu ada orang-orang yang membuat manusia lari dari agama. Siapa saja di antara kamu yang mengimami orang banyak, maka hendaklah dia meringkaskan. Karena sesungguhnya di belakangnya ada orang yang sudah tua renta, ada orang yang lemah, dan ada orang yang memiliki keperluan. Ini salah satu tugas imam Pak, kudu merhatoskeun makmum ya. Ulah dugi ka jongjon nyalira gitu. Paratoskeun heula bisi makmum teh seueur kaperyogian. Kan biasa maca surat-surat pendek ya. Yang ketiga, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat ludah di kiblat Nabi gitu. Jadi kapungkur mah ke masjidna kan satacan jiga kieu banyak kapungkur mah masih kena ikutana gitu nya. Jadi nyiduh teh sembarangan wae gitu. Nah ini Nabi juga marah gitu. Dari Abdullah bin Umar, tatkala Rasul salat, beliau melihat ludah di kiblat masjid, maka beliau menggosoknya dugi ka ngagosok ku nyalira Pak. Ciduhna teh digosok ku Nabi dibersihan gitu. Dengan tangannya sendiri sembari diliputi rasa marah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian sholat, maka Allah itu ada di hadapan wajahnya. Maka janganlah salah seorang dari kalian meludah. Nah yang terakhir ini ketika ada 3 orang sahabat yang datang ke istri Nabi menanyakan tentang ibadah Nabi teh kumaha. Ku istri Nabi teh diceritakeun Nabi mah ibadahna kieu. 3 orang yang datang ke istri Nabi itu merasa bahwa dirinya masih kurang dalam ibadahnya Pak. Ningali kondisi Nabi jika kitu mah. Ningali kondisi ibadah Nabi jika kitu mah merasa masih kurang gitu ibadah urang teh cenah kitu. Maka salah seorangnya berkata, saya akan selalu sholat di malam hari selamanya. Tuh. Jadi nu kahiji mah erek sholat tiap wengi gitu salamina. Anu sanesna nyarios saya akan puasa sepanjang tahun tidak akan pernah berbuka. Naon bakatku naon Pak? Bakatku semangat gitunya. Hoyong menandingi Nabi dina ibadahna. Anu katilu saya akan meninggalkan istri saya dan tidak akan menikah lagi selamanya. Meh naon meh fokus ibadah senapanya. Nah maka terdengar oleh Nabi ketiga ucapan orang itu. Maka kata Nabi, saha nu kitu teh cenah. Ketahuilah demi Allah, saur Nabi teh, aku adalah orang yang paling takut dan yang paling bertakwa di antara kalian. Akan tetapi saya itu berpuasa dan berbuka.
Saya itu sholat dan juga tidur, cek Nabi teh. Saya juga menikahi perempuan. Maka siapa yang tidak suka sunahku, maka dia bukan golonganku. Tuh. Jadi semangat tunggul tercekap gitunya. Jadi kedah tetap kedah atas dasar petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah itu Pak, itu keempat kondisi di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah marah ketika ada suatu syariat dilakukan tidak semestinya, ya. Nabi marah. Adapun masalah-masalah marah untuk masalah keduniaan itu sebaiknya kita redam saja dengan berbagai keutamaan yang tadi sudah disebutkan, ya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kehilapan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan menjadi tadzkirah, menjadi sesuatu yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustaz, ada pertanyaan petarosan. Oh, mangga Pak. Ya. Panginten anu kahiji, bolehkah memancing-mancing kemarahan orang lain? Eta tujuanna teh bade naon? Yang kedua, bila mana seseorang marah itu kalau sudah memarahi orang lain sudah lega hatinya, bebas asa naon dina hatena teh punah gitu tah. Nah, itu bagaimana penjelasan di mangga. Ya, anu kahiji kumaha mun urang mancing-mancing jalmi pikeun ngambek nya. Eta mah sami sareng mancing-mancing jalmi pikeun maksiat. Boleh tidak? Kan tidak boleh, nya. Kan marah itu tadi negatif, ya. Kalau marah sebatas duniawi saja itu kan negatif. Ayeuna dipancing ku urang. Kudu nama dicegah, ieu mah kalah ka dipancing. Begini Pak Ustaz, di dalam olahraga seorang petinju, ya, dia itu dipancing kemarahannya si lawan itu supaya dia marah, ya. Apakah itu termasuk tidak boleh gitu ya? Tahu dalam sepak bola orang itu dikasarin gitu ya, kasarnya supaya nafsu, kan nanti tenaganya lemah, ya. Nah itu boleh kah tidak gitu? Itu dalam olahraga banyak. Era naon istilahna teh? Strategi banyak, strategi meh menang istilahna orang kumaha carana melemahkan orang lain dengan cara memancing marahna meh keluar tanagina kitu nya dugi ka marah. Nah, kalau tidak dilepaskan dalam ajaran Islam, Pak, bade olahraga, bade nanaon oge kan tetap harus adil gitu, banyak harus adil ulah ngadolim gitulah ringkas. Terus yang kedua teh terus bunga, nah kan itu mau kelakuan setan makan gitu banyak. Sok bunga lamun aya jalmi nuturkeun ka hoyong teh kan gitu. Tah segitu banyak ringkas sama lah. Harus bisa menahan apapun juga kan gitu. Ayeuna hoyong ngupuas dirinya lira, luapkan kemarahan lagi kaplong gitunya. Eta mah justru terperangkap jebakan setan pamik kitu mah. Ya. Terus sagapannya atau Ustaz. Ayeuna teknologi nya HP budak teh timimiti budak leutik nepi ka rada gede HP we nepi ka hese titah ngaji titah salah kudu ka ambek urang teh kitu kenging teh ngambek ka budak anu hese titah salat hese titah ngaji kulantaran nyak HP we terus. Ohon kan Rasul ge nalika naon aya budak alit 7 tahun piwarang kan gitunya. Tapi mun tos 10 tahun hese keneh salat kan pukul gitu. Tentu yang dimaksud pukul Rasul pukulan mendidik, Pak.
Pokoknya eta mah tergantung bapak gitu. Bapak nu langkung terang ngambekna bapak teh hoyong naon? Hoyong ngadidik budak eta atau hoyong nyiksa gitu. Eta kedah gaduh batasan teh ti dinya. Nu namina murang kali pokoknya tercekap sekali dua kali deh mutan teh eta letak pahalanya itu terus mengingatkan gitu Pak. Jangan sampai ketika suatu waktu kita luapkan amarah kita karena orang anak kecil itu tidak nurut ke orang luapkan ke bisi nyesal ka payuna Pak. Tah geus nyesal apa gitu. Pokoknya selama marahnya itu untuk mendidik mah teu naon positif justru. Ya, terima kasih. Tunuhun kana paratosanana. Qulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.